single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Prasetyo dari Prodi Teknik Kimia Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat suatu percobaan di mana jeruk nipis bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Sebentar. Mari kita ingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu di mana seorang anak SD mampu mengubah energi dari pohon kedondong menjadi energi listrik. Dari beberapa literatur yang saya baca, hal ini terjadi karena di dalam pohon tersebut mengandung fluida atau yang kita sebut dengan getah yang bersifat asam, sehingga di dalamnya terdapat juga ion-ion positif dan negatif yang bergerak sangat bebas. Oleh karena itu, apabila kita hubungkan pohon tersebut dengan anoda dan katoda, maka ion positif akan diserap oleh katoda, sedangkan ion negatif akan diserap oleh anoda. Kemudian ion negatif ini yang diserap oleh anoda ini akan dialirkan lagi menuju ke katoda. Nah, pergerakan ion negatif inilah yang akan menimbulkan listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa listrik terjadi karena adanya pergerakan elektron atau ion negatif dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, karena saya juga menggunakan prinsip kerja yang sama dan dasar teori yang sama dengan anak tersebut, makanya saya membuat hipotesis bahwa jeruk nipis juga dapat menghasilkan energi listrik. Karena mengapa? Ya karena jeruk nipis juga mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, untuk membuktikan hipotesis saya, marilah kita langsung melakukan percobaannya. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini cukup sederhana, yaitu ada 3 buah jeruk nipis, boleh lebih, nggak apa-apa juga. Kemudian ada sebuah pisau dapur. Kemudian di sini saya punya 3 buah paku karena saya memakai 3 buah jeruk nipis, makanya saya cukup menggunakan 3 buah paku yang bertindak sebagai anoda atau elektroda positif. Kemudian ada juga koin yang terbuat dari kuningan, koin 500-an yang kuning. Koin ini bertindak sebagai katoda atau elektroda negatif. Kemudian di sini juga terdapat lampu LED kecil yang bertindak sebagai indikator adanya arus listrik pada jeruk nipis kita. Kemudian di sini juga terdapat kawat tembaga yang berfungsi menghantarkan arus listrik dari jeruk nipis. Kemudian 2 bahan ini, yang pertama ada tang jepit, yang kedua ada jepitan buaya. 2 bahan ini sifatnya bebas, boleh Anda gunakan, boleh tidak. Kalau ada ya boleh Anda gunakan di rumah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sifatnya bebas, oke? Jadi bahan dan alat dan bahan yang kita gunakan cukup sederhana. Langsung saja kita mulai ke percobaannya. Hal yang pertama yang Anda harus lakukan adalah memotong sebagian kecil bagian jeruk nipis seperti ini untuk dimasukkan koin logam tadi. Oke, potong pada 3 buah jeruk nipis. Nah, hal yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah membuat rangkaian antara kabel tembaga, kawat tembaga, dan penjepit buaya. Seperti apa? Di penjepit buaya ini terdapat lubang kecil yang bisa kita masukkan kawat tembaga. Kita bisa masukkan seperti ini, kemudian kita buat rangkaiannya.
still don't know where I'm bound. No matter how far I travel, I'll always find my way back home. When I start to feel my life unravel, I know I'm not alone. Nah, langkah selanjutnya adalah hubungkan paku dengan rangkaian kabel tembaga dan juga jepitan buaya tadi. California coastline, midday Texas sun, misty rain in the Smoky Mountain, out here on the run. Langkah berikutnya adalah masukkan paku ke dalam jeruk nipis sama seperti kita memasukkan uang koin ke dalam jeruk nipis. Golden Gate in San Francisco, Seattle's Kemudian kita akan menghubungkan antara katoda dan anoda, yaitu katoda yang di sini adalah jeruk, adalah uang koin, sedangkan anoda adalah paku. Kita akan menghubungkan antara katoda dan anoda. Katoda, anoda, katoda, anoda dan katoda. Arizona desert, Colorado mountain snow, Arches out in Utah, Montana, Idaho, Grand Tetons in Wyoming, Oregon's evergreens, rolling hills of the Carolinas, Kentucky and Tennessee. Been a long time traveling, rolling on from town to town. Seen so many places. Nah, untuk menguji apakah jeruk nipis ini bisa menghasilkan listrik, marilah kita mengujinya dengan menggunakan lampu LED dengan cara menghubungkannya. When I start to feel my life unravel, I know I'm not alone. Nah, di sini jika kelihatan oleh kamera, lampu LED ini sudah menyala walaupun tidak begitu terang. Sebentar saya akan matikan lampunya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa lampu yang dialiri oleh jeruk nipis dapat menyala walaupun tidak begitu terang karena tegangan yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Kalau saya hidupkan flashnya ini, tuh, dia nggak begitu kelihatan nyala lampunya. Tapi pas saya matikan, tuh, kelihatan kan? Nah, lampunya dapat menyala hanya dengan menggunakan jeruk nipis, 3 buah jeruk nipis. Ya, rangkainya seperti ini. Ini ada katoda, saya hubungkan dengan anoda, kemudian katoda dihubungkan dengan anoda lagi, kemudian di sini ada katoda dihubungkan dengan lampu, dan di sini juga anoda dihubungkan dengan lampu. Oke. Berarti percobaan saya berhasil. Nah, dari percobaan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa jeruk nipis juga bisa menghasilkan aliran listrik.
Tapi jika Anda mengalami kesulitan di rumah saat mempraktekannya seperti lampunya yang tidak mau menyala atau lain sebagainya, hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kabelnya yang putus mungkin, atau lampunya yang putus, dan bahkan Anda merangkainya mungkin salah antara katoda dan anoda. Makanya antara katoda dan anoda tersebut harus dirangkai secara selang-seling. Katoda dihubungkan dengan anoda, sedangkan anoda dihubungkan dengan katoda, begitu seterusnya. Satu lagi, pada setiap lampu itu terdapat kabel yang panjang, tangkai yang panjang, dan tangkai yang pendek. Pada lampu saya khususnya, ini kabel panjang harus dihubungkan dengan katoda, sedangkan kabel pendek harus dihubungkan dengan anoda. Jadi, apabila saya menghubungkannya secara terbalik, maka lampunya tidak mau menyala. Mungkin pada lampu Anda sedikit berbeda antara katoda dan anoda aja. Anda bisa membolak-balikannya sendiri, mana yang hidup dan mana yang tidak. Sekian video percobaan dari saya. Apabila ada teori-teori yang salah yang saya sampaikan, mohon dikoreksi melalui kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.